Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir ta'zimi seluruh para ulama, para habaib, para asatidah wa ustadzat, para jami'il muslimin wal muslimat, wa nakhussu Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habashi, ada Al-Habib Hanif Al-Attas, kemudian ada Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, dan seluruh para habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini lafadz solawat enteng tapi salah sedikit bahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi penyebutan solawat terpendek ya, sallallahu ala Muhammad. Nah, kenapa kemudian di dalam solawat ini harus 2 kali disebutkan huruf jar ala ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, harus ada ala ini, jangan dibuang. Jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini tidak takriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kata para ulama, karena derajat Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada keluarganya. Sehingga huruf atof waw, kalau kata Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya, fal atfu mutlaqon biwawin, huruf waw sebagai atof harus dipisah lagi dengan ala. Jangan dibuang. Wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini waktunya 10 menit, Beb. Nah, baca kitab aja, Beb. Ya, ini ketepatan tadi malam ada bab bagus. Ini kitab Tambihul Mughtarrin yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Niat semoga mendapatkan barokah beliau karena beliau orang soleh dan beliau waliyun min auliyaillah. Ada bab yang mungkin sering kita lakukan, ternyata beliau memberikan satu khusus bab dalam kitab ini, namanya bab adamul iltiror bi afwillahi ta'ala min duni amal. Banyak dari kita itu yang tertipu maksudnya kita selalu mengharap rahmat Allah, bahwa Allah Maha Pengampun tapi amalnya tetap sedikit. Ini termasuk orang yang tertipu oleh syaitan, kata beliau. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, kata beliau, termasuk akhlaknya para salafunas soleh radhiyallahu anhum ajma'in, adamul iltiror billah, tidak tertipu dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Bihaitsu ya'tamidu ahaduhum ala afwillahi ta'ala wa yatrukul al-a'mal as-salihah. Mereka atau salah satu dari mereka itu beriktimad, berpegang teguh kepada bahwa Allah Maha Pemaaf ya. Wa yatrukul al-a'mal as-salihah, tapi meninggalkan amal-amal soleh. Lah ini yang kita lakukan. Ini berbeda dengan para ulama soleh. Kalau para ulama salafuna soleh dulu beramal dulu baru mengaitkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita kan tidak. Kita itu meninggi-ninggikan sifat rahmat Allah tapi amalnya tetap sedikit. Nah ini kita. Makanya kata Al-Imam At-Tustari mengatakan perbedaan kita dengan para sahabat, kalau sahabat tahu hukum sunnah mereka lakukan, kalau kita enggak tahu hukumnya sunnah malah gak dilakukan. Itu perbedaannya dulu sama sekarang. Kalau sahabat tahu sunnah dilakukan, kalau kita sunnah gak usah wis. Nah itu perbedaannya antara salafun soleh dengan yang kita ini. Nah
Innama kanu yubalighuna fil ijtihad fil ibadah thumma ya'tamiduna ala afwillah la ala a'malihim. Jadi kalau para ulama salafun soleh dulu itu ibadahnya dulu yang semangat, baru mengandalkan mohon maaf kepada Allah, bahwa Allah itu maha pemaaf, rahmat Allah itu wasi'ah. Jangan kemudian amalnya sedikit lalu mengandalkan maha ampun Allah, mengandalkan oh inna rahmatullah wasi'ah. Ini gak pernah diajarkan oleh para ulama salaf. Seperti itu gak pernah diajarkan. Sehingga wafil hadis disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bijak adalah orang yang memotivasi dirinya. Orang yang ngaca kalau bahasa sekarang, saya ini siapa, kan begitu. Hanya seorang hamba, jangan seolah-olah menjadi raja, kan seperti itu. Nah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia fokus beramal untuk nanti kehidupan setelah meninggal. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harap rahmat Allah. Wa su'ila Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair salah satu tabi'in terkenal. Beliau muridnya sahabat Anas bin Malik. Beliau juga pernah mendapatkan hadis kepada para sahabat seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Sa'id bin Jubair pernah ditanyakan masalah anil iltiror billah. Siapakah orang yang tertipu dengan Allah? Ma huwa faqala. Beliau mengatakan, huwa tumadil abd fil isyan thumma yatamanna 'ala Allahil maghfirah. Orang yang sigap selalu melakukan kemaksiatan, istiqomah maksiatnya, tetapi selalu mengharap ampunan Allah. Baru datang majelis satu kali, pulang minta diampuni semua dosanya, tidak bisa. Gak potongan guys, gak potongan gitu. Kita baca simtuturor satu kali langsung minta surga tanpa hisab. Lalu mau dikemanakan ulama-ulama dulu itu, yang setiap hari sholatnya sampai ratusan rakaat itu? Tidak bisa. Mungkin kita baca simtuturor itu tidak tahu artinya itu. Kadang arti simtuturor saja kita tidak tahu itu. Dan kenapa kok dikarang? Atau Rotibul Haddad lah yang sering kita baca, Rotibul Haddad. Kenapa Rotibul Haddad itu dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad? Asbabul wurudnya kenapa dikarang? Apa saja artinya? Lah, ini kadang kita iltiror ya, tertipu. Baru baca satu kali minta surga tanpa hisab. Kita datang ke showroom ya, showroom mobil, bawa uang 10 juta mau beli Alphard, dapat spionnya mas. Kita mau bawa iman sebiji sawi mau masuk surga tanpa hisab, tidak bisa, tidak potongan. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu yaqul. Imamuna Hasan al-Basri pernah mengatakan, inna aqwaman kharaju minad dunya. Ada kemudian kaum yang keluar dari dunia, maksudnya wafat. Walaysa lahum hasanatun min kathrati ma alathum amaniyul maghfirah. Nah, ada nanti orang-orang kaum-kaum yang wafat, setelah wafat dia itu tidak bawa kebaikan sama sekali. Kenapa? Gara-gara ketika di dunia dia tertipu, fokusnya itu Allah Maha Pengampun. Fokusnya itu Allah, rahmatnya luas. Tidak pernah tahajud, jarang duha, sodako pas-pasan, wiritan gak ada yang istiqomah, sholat telat-telat. Oh Allah wasi'ahu, rahmatnya itu wasi'ah. Nah itu. Yaqulu ahaduhum inni lahasanu dzan bi rabbi fala ubali akathurul amal am qalla wa huwa kadzibun fi dzalik. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan saya husnudzon kepada Tuhan saya, maka tidak perlulah saya itu tahu amal saya ini besar atau kecil, yang penting saya husnudzon, Allah itu Maha Pengampun. Yakin saya dosa saya. Wa huwa kadzibun fi dzalik. Dusta dia itu. Id law ahsana dzan bi rabbih haqiqatan la ahsanal amal. Kalau memang dia husnudzon kepada Allah, seharusnya amalnya perbanyak. Imam Ahmad saja satu hari satu malam 300 rakaat sholatnya.
Gara-gara beliau di penjara, dipukuli di penjara, akhirnya sholatnya beliau sehari berkurang. Jadi 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal itu. Yang terkenal hafal 1 juta hadis. Ada kemarin orang itu yang membela pembatal nasab itu mengatakan, mana ada Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, Bukhari saja cuma 7.000 katanya. Bohong itu. Nah, kok bohong? Ini bukan kata saya, kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala meriwayatkan tentang Imam Abu Zur'ah ketika bertemu dengan anaknya Imam Ahmad bin Hambal, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Imam Abu Zur'ah mengatakan bahwa ayahmu hafal alfi hadis. Hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari juga seperti itu, yang ditulis dalam Sahih Bukhari cuma 7.000, tapi yang dibawa ke akhirat jauh lebih banyak yang tidak beliau tulis. Jangan bandingkan ulama dulu dengan sekarang. Iya, kalau sekarang belum hafal Arba'in Nawawi sudah batal-batalkan nasab. Qala ta'ala wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah dugaan yang kamu sangkakan kepada Allah. Gara-gara kamu dugaannya seperti itu, selalu mengandalkan rahmat Allah, selalu mengandalkan Allah Maha Mengampun, ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kamu akan binasa dengan dugaan seperti itu sehingga kamu termasuk orang-orang yang rugi. Maka mustahil orang yang husnudzon kepada Allah tapi sholatnya masih malas. Mustahil orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tapi sholawatnya masih sedikit. Mustahil orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak kenal sama keluarganya, gak tahu kepada keseharian Nabi, tidak faham tentang apa yang menjadi kebiasaan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengatakan cinta, seharusnya kita tahu apa yang dilakukan Nabi. Kalau kita mengatakan cinta, seharusnya kita faham apa yang disukai oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis sahih, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Riwayat Imam Nuruddin Al-Haythami dalam kitabnya Al-Majma'uz Zawaid. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.